Ini adalah tentang kartu kredit BRI di mana nasabah ini mengalami penutupan kartu kredit. Ya, jadi kartu kreditnya ditutup karena lebih dari 12 bulan tidak diaktifkan. Yuk, check it out. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Ini case-nya adalah salah satu teman kita yang ada di Solo, subscriber kita di Solo, punya pengalaman yang menarik banget, dan kartunya sudah approve, sudah dapat approval kartu kredit, tetapi kartunya nggak sampai-sampai lebih dari 12 bulan. Yang terjadi adalah kartunya ditutup oleh card center. Jadi seperti itu. Kenapa bisa seperti ini sih? Jadi ada banyak faktor. Salah satu yang menyebabkan keterlambatan pengiriman adalah satu, kurirnya mager. Tetapi semager-magernya kurir, selama alamat kita jelas, itu juga tetap akan dikirim. Meskipun lambat, tetap akan dikirim. Ya, entah itu 1 minggu, entah itu 1 bulan, tetap akan dikirim dan akan sampai. Ya, yang kedua, memang wilayah kita masuk dalam luar cover areanya. Jadi misalnya kalau di kota-kota besar ya, taruhlah NCS, itu kan pengirimannya cepat. Tapi kalau di luar kota-kota besar, misalnya di kabupaten, kebetulan tidak ada kantor atau perwakilan dari NCS-nya, maka pengirimannya akan lama. Karena nunggu logistik yang lain atau paket-paket yang lain. Jadi biar mobilenya sekalian. Intinya kayak gitu. Itu biasanya menyebabkan keterlambatan. Nah, satu hal yang paling fatal atau nomor 3 ya. Kartu akan menggantung gentayangan itu ketika nama kita tidak ditemukan di alamat korespondensi. Contoh, pengirimannya ke kantor. Ya, case yang ini adalah nasabah ini meminta pengiriman kartu ke kantor. Di saat aplikasi diisi juga memang pengirimannya diminta ke kantor. Tetapi sudah 1 bulan keterangannya adalah sudah diterima. Ya, ini kan ada banyak faktor. Bisa jadi mungkin satpamnya, bisa jadi mungkin temannya. Ya, karena keterangannya adalah sudah delivered dan ada nama yang disebutkan di situ sebagai nama penerima kartunya. Tetapi nasabah ini atau subscriber kita ini tidak mengenali nama itu. Nah, solusinya adalah lakukan permintaan pengiriman kartu baru untuk ke alamat yang berbeda. Ya, karena hal ini pengiriman ke kantornya sudah delivered tetapi merasa belum menerima, maka si nasabah ini melakukan permintaan pengiriman ulang. Nah, ketika kita melakukan hal ini, itu akan timbul biaya dari penggantian kartunya. Nah, itu kan wajar, karena memang kita meminta kartu baru. Nah, kita akan dikirimkan dengan nomor kartu yang sama, limit yang sama, jenisnya pun sama. Hanya beda nomor kartunya saja, intinya seperti itu. Nah, kemudian kartu dikirimkanlah ke rumah. Tetapi, setelah rentan waktu tertentu, keterangannya adalah sudah diterima, tetapi nama itu tidak dikenal penerimanya. Nah, ini kan gawat. Berarti ada kemungkinan ada data yang, begitulah ya, Sulaiman. Jadi, menurut sistem card center terbacanya adalah kartu diterima tetapi tidak diaktifkan. Padahal nasabah ini bingung siapa yang menerima kartunya, di kantor tidak ada, di rumah tidak ada. Nah, ketika kita mengalami hal seperti ini, ya sebaiknya kita mending close di depan karena apa? Dikhawatirkan akan timbul hal yang tidak diinginkan. Contohnya adalah biaya yang tidak diketahui. Contoh kayak biaya penggantian kartu. Kalau kita tidak ngerti, itu sebenarnya ada biaya. Nah, ketika kita tahu ada biayanya itu, segera selesaikan, bayar aja dulu. Itu kan hanya di angka 50 ribuan. Tetapi gimana kita akan tahu? Gimana cara kita membayar kalau nomor kartunya saja tidak tahu? Call CS ya, call card centernya nanti akan dikasih tahu, nanti akan validasi dengan beberapa data, nanti kita akan diberikan, oh Bapak nomor kartunya ini, nomor kartu kreditnya. Ya, baru deh kita bisa login di e-statement. Nah, terkadang BRI itu kan suka datang e-statementnya duluan, baru kartunya sampai. Masalah ini kan kartunya belum sampai-sampai di tangan, biasanya timbul billing tagihan duluan, ya kan, dari salah satunya adalah billing penggantian kartu itu. Nah, ini kita bayar demi keamanan sliknya. Jadi seperti itu. Nah, setelah lebih dari 12 bulan meminta penggantian kartu lagi, belum datang, intinya seperti itu. Berarti kan ada kemungkinan ada kesalahan penginputan
data atau memang ya nama kita sudah tidak di situ. Bisa jadi ada banyak faktornya. Tetapi ketika kita mengalami case yang seperti ini, jadi kita apply CC nih, kemudian kita pindah rumah atau pindah tempat kerja, ya otomatis kartunya akan gantung ya. Ini setelah lebih dari 12 bulan, maka card center akan menutup dari kepemilikan kartu kredit ini. Nah, bahasanya seperti ini ya, yang masuk ke email nasabah adalah seperti ini. Ada keterangan email masuk, surat keterangan penutupan kartu kredit BRI. Ya, di sebelah sini ada, sip. Yang terhormat Bapak atau Ibu, nama kita. Dengan ini kami informasikan bahwa kartu kredit BRI Visa Touch Bapak atau Ibu belum diaktifkan selama lebih dari 12 bulan. Demi memberikan keamanan dan kenyamanan, kartu Bapak atau Ibu telah kami lakukan penutupan secara otomatis. Ya. Terlampir kami sertakan surat keterangan penutupan kartu kredit BRI agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, surat keterangan ini sama kedudukannya seperti surat lunas. Jadi sebagai bukti bahwa kita sudah nggak ada urusan sama BRI lagi. Tetapi ketika kita merasa ada tagihan yang belum terselesaikan, sebaiknya kita konfirmasi ya, karena di sini nggak ada keterangan detailnya. Ya hanya ada bunyi bahwa kita selesai. Nah, karena ada poin selanjutnya kayak gini. Selanjutnya, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mohon agar visi kartu BRI tersebut dapat digunting atau dihancurkan atau dimusnahkan. Terima kasih atas kepercayaan yang selama ini telah diberikan kepada kami. Hormat kami, Bank BRI Card Center atau BRI Card Center, Gedung BRI di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Oke, kita buka ya lampirannya. Nah, oke, bagian paling atas adalah headline dari suratnya, PT Bank Rakyat Indonesia, Persero, Kantor Pusat. Sip. Sudah benar? Ya memang benar. Kemudian ada keterangan nomor suratnya, ada perihalnya, yaitu tentang surat keterangan penutupan kartu kredit BRI. Ada tanggal surat di mana surat ini dibuat. Kemudian ada korespondensi kepada yang terhormat Bapak atau Ibu, nama kita, nama si nasabah ini, dan alamatnya. Dengan hormat, dengan ini kami informasikan bahwa kartu kredit Bapak atau Ibu belum diaktifkan selama lebih dari 12 bulan. Demi memberikan keamanan dan kenyamanan kepada Bapak atau Ibu, bersama ini kami sampaikan bahwa kartu kredit Bapak atau Ibu dengan rincian nama, kemudian nomor kartu kredit, tipe kartu, ini ada datanya semua, telah kami lakukan penutupan secara otomatis per tanggal sekian. Adapun penutupan otomatis ini kami lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman agar Bapak atau Ibu terhindar dari risiko penyalahgunaan kartu kredit yang sudah terlalu lama tidak aktif. Karena kartu hilang atau ditemukan orang lain atau digunakan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan Bapak atau Ibu. Jadi, card center akan tetap berpikiran positif bahwa kartunya sudah sampai, tetapi belum diaktifkan. Kemudian muncul pelaporan dari nasabah bahwa belum terima kartunya. Makanya card center mengambil langkah atau melakukan tindakan penutupan kartu kredit ini. Oke ya, sip. Apabila Bapak atau Ibu namun apabila setelah tanggal penutupan kartu masih terdapat tagihan transaksi, nah itu dia yang saya bilang. Di dalam proses permintaan kartu itu ada biayanya. Cetak ulang kartu itu ada biayanya. Nah, apabila setelah tanggal penutupan kartu masih terdapat tagihan transaksi, maka akan dilakukan klarifikasi dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan BRI. Langsung call CS. Masih ada tagihan berjalan nggak? Kalau ada, segera selesaikan. Ya, segera selesaikan aja. Sip, karena itu untuk penyelamatan slik. Next, sehubungan dengan hal tersebut, apabila masih terdapat fisik kartu, sebagaimana dimaksud, mohon dapat segera dihancurkan, digunting, atau dimusnahkan. Apabila Bapak atau Ibu masih berminat untuk menggunakan kembali kartu kredit BRI, Bapak atau Ibu dapat melakukan pengajuan ulang sebagaimana pengajuan aplikasi kartu kredit BRI bagi nasabah baru. Jadi kita bisa apply lagi, reapply untuk mendapatkan kartunya lagi. Dan otomatis biasanya ada kemudahan. Jadi karena sudah pernah punya, ya tunggu 2 atau 3 bulan lagi meskipun kartunya nggak sampai-sampai. Dan pastikan di saat apply yang kedua, kantor atau rumahnya on hand. Ya, saya bilang on hand, bisa diakses. Entah itu dari mana ceritanya, pokoknya yang penting bisa diakses karena pentingnya pengiriman itu ya. Sip. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon agar surat ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kepercayaan terhadap Bank BRI bla 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 ya. Ini suratnya valid, emailnya juga jelas. Ada detailnya dari alamat pembuatannya. Kalau email yang dikirim itu ini seperti ini dengan menggunakan alamat e-statement@ccbri.co.id. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini juga tidak memerlukan tanda tangan karena memang sudah menggunakan barcode karena surat ini tercetak secara otomatis. Jadi seperti itu, teman-teman. Ya.
Jadi kalau kita kok apply CC, kemudian nggak lama approve, tapi kok kita malah pindah rumah atau pindah kantor, ya ini biasanya terjadi seperti ini. Ya, kartunya gantung, kesana sini bingung. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, sudah ya, nggak usah sibuk tanya kanan kiri ke kantor, karena memang kita sudah tidak ada hak di kantor itu. Paham ya? Tidak ada hak, tidak ada akses. Atau ke rumah yang lama, tidak ada hak, tidak ada akses. Ya, sudah close ya. Kalau ada tagihan terlanjur yang sudah muncul karena kita pernah meminta pencetakan ulang kartunya, bayar aja dulu. Habis itu apply lagi saja ya. Sip, paham lah ya. Thanks for watching. You know what I mean. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye.